Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita akan persiapkan hati kita. Kita akan nikmati hadirat Tuhan. Untuk itu kita akan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah kepada Engkau. Untuk itu Bapa, kami tidak akan sia-siakan kesempatan yang indah ini untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Bertakhtalah Engkau Tuhan di atas pujian kami, dan kami siap Engkau berkati. Terima kasih Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan Yesus. Kami mau belajar fokus kepada Engkau, dan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu akan Engkau alirkan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, kuasa pengurapan-Mu terjadi merata atas kami semua. Sehingga baik kami yang melayani, maupun seluruh jemaat yang kami layani, semuanya mendapat berkat yang sama yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur. Dalam nama dapatkan kemenanganku dalam nama
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kami mempunyai hati yang rindu, haus, lapar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, bentuklah hati kami, bentuklah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami kuat menghadapi segala macam persoalan yang ada yang menerpa kehidupan kami. Tapi kami tidak khawatir, oleh karena kami punya Tuhan yang empunya segala-galanya. Tuhan, berfirmanlah pada saat ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Alaikum, Besiem Hamaziyah, salam damai sejahtera di dalam Kristus bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali melalui tayangan, yaitu di dalam online. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kita tetap bersatu di dalam iman, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat melayani, kita tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang saat ini kita sedang mengalami yang namanya virus corona. Ya, jadi banyak gereja-gereja tidak melakukan ibadah di gereja, semuanya mayoritas memakai ibadah online, tetapi jemaat tetap semangat, tetap banyak yang mengikuti kegiatan gereja walaupun online. Saudara, karena virus corona ini merubah segala-galanya, tapi iman kita tidak berubah. Iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita tetap derek Gusti Yesus. Memang virus corona ini mengubah segala-galanya, saudara. Kalau dulu keluar bawa parfum, sekarang keluar bawa sanitizer. Kalau dulu salaman pakai tangan, sekarang salaman pakai kaki. Bahkan banyak orang nggak berani salaman, bersentuhan dengan orang nggak berani. Ya, ini kan sudah merubah segala-galanya. Kalau dulu pas lebaran anaknya diangen-angen suruh pulang. Kapan pulangnya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Karena virus corona ini, jangan pulang. Kalau pulang kamu bawa malah petaka. Duite wae sing balik, aja wonge tetep ning kono wae. Ya, ini merubah segala-galanya virus corona ini, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, iman kita jangan berubah. Amin. Iman kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan yang bertemakan jangan khawatir, yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan hari esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak terlepas yang namanya masalah. Walaupun kita di dalam Tuhan, kita tetap ada yang namanya masalah. Kalau ingin Anda nggak punya masalah, mati saja. Pasti Anda tidak mengalami masalah. Saudara, makan minum itu memang menjadi kebutuhan semua manusia, baik orang yang tidak mengenal Tuhan, baik orang yang percaya kepada Tuhan. Kita butuh makan dan minum, semua kita butuhkan. Tapi Tuhan berpesan kepada kita di dalam Matius pasal 6 bahwa kita ini tidak boleh khawatir. Kita ini sebagai manusia boleh tidak khawatir? Boleh ya, tentu saja boleh, karena kita manusia lumrah, manusia yang belum sempurna. Kalau kita nanti sempurna, kita nanti akan memakai tubuh kemuliaan, itu namanya manusia sempurna. Kita masih manusia daging, hidup dalam daging. Oleh karena itu, kalau mengalami yang namanya khawatir itu wajar. Tapi ketika kita khawatir, kita sedang keluar dari lingkaran Tuhan sebenarnya. Orang yang khawatir itu sama dengan tidak percaya. Ya. Kalau kita khawatir berarti kita sedang keluar dari lingkaran Tuhan. Nah, tapi ketika kita sedang khawatir, mari kita kembali lagi ke dalam lingkaran Tuhan. Ya, khawatir itu wajar, kita manusia biasa. Yang enggak wajar itu kalau kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran kita. Gusti Yesus kang wis paring pitutur, delengen manuk kang padha mabur, tansah mangan lan urip subur makmur. Senajan to ora bisa nenandur, ojo sumelang, putrane Gusti, ojo sumelang, Gusti kang nyukupi. Buanglah kekhawatiran kita dalam hidup kita jauh-jauh. Jangan pelihara kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita khawatir. Tuhan ingin kita berserah diri kepada Dia. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dulu zaman almarhum Om Ishak Arif, ketika jumpa dengan saya sering sekali sharing dengan beliau. Bahkan lewat telepon pun juga sering sharing. Ketika sharing, kadang saya menceritakan
pergumulan saya, ya, pergumulan saya begini, Om Arif langsung tetap berserah diri kepada Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin, Om. Ayo kita berdoa. Langsung gitu. Ya, bukan hanya itu, waktu telepon aja, saya sering diteleponi. Dan ketika kamu punya masalah apa? Kamu punya unek-unek apa? Gini-gini, Om. Ayo kita berdoa. Kita berserah diri kepada Tuhan. Jadi, saudara. Ya, jadi. Kamu dulu saya pernah menceritakan tentang bagaimana saya menjalani yang namanya pacaran, lalu putus, ya toh. Lalu sekarang gimana? Sekarang ya putus asa, Om. Dia selalu memberi semangat terhadap saya. Jangan patah semangat, ya. Jangan menyerah. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu tetap berdoa, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kamu. Wah, ya bener, ya. Gak lama kemudian, ya ketemulah sama Mamah Jongli, ya toh. Lalu dikenalkan dengan keponakannya. Nah, itu jalan Tuhan. Ya sudah, hidup saya itu seperti itu. Ketika berserah diri, orang nyono orang iro, ya, pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika kita tidak khawatir, Tuhan turut campur tangan. Orang yang khawatir itu begini, gandoli. Ketika masalah kita hadir dalam hidup kita, kita ini sedang gandoli. Gandoli apa? Memegang erat-erat persoalan itu. Dirasake dewe, padahal Tuhan itu pengen ya podo-podo ngerasake. Ya, Tuhan itu pengen hadir dalam hidup kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kita selalu gandoli rasa khawatir itu. Persoalan yang berat itu kita gandoli. Sehingga Tuhan bingung, ya toh. Iki tak tulung tapi sik digandoli. Ya dibiarkan aja sama Tuhan. Contohnya kalau orang kolep, ya, tenggelam di sungai atau di danau gitu. Ketika kelelep minta tolong. Ketika masih tenaganya kuat, kalau kita mungkin ada di situ, apa yang kita lakukan? Kita segera menolong atau diam saja atau gimana? Kalau kita segera menolong tanpa hikmat, kita mati juga. Yang kita tolong mati, kita juga mati. Karena apa? Tenaganya masih kuat dan kita akan dipegang dan dibawa tenggelam. Tapi kalau kita melihat, oh biarkan saja, biar tenaganya habis. Ketika habis baru ditolong. Ya selamat, kita juga selamat. Nah demikian kita dengan Tuhan coba seperti itu. Ketika kita berusaha keras mencengkram yang namanya kekhawatiran itu, Tuhan tidak bisa menolong kita. Ketika kita melepas kekhawatiran itu, Tuhan segera menolong kita. Ya, dan pasti akan menolong kita, memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Kalau kita nggak khawatir, sudah diberi gambaran dulu sama Tuhan. Burung-burung di udara yang terbang, yang tidak pernah menanam, tapi Tuhan pelihara. Ya, jangankan burung, cecak aja yang di dalam rumah, yang tidak pernah keluar rumah, dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Percaya weh, saudara-saudara. Nah, teman saya itu ngerespon firman Tuhan secara literal. Firman Tuhan tidak boleh direspon secara literal, ya. Jadi kalau Tuhan pelihara burung-burung di udara aja dipelihara, apalagi saya anak-anaknya pasti dipelihara. Nah terus saya di rumah saja nanti berkat akan turun, berkat akan datang, Tuhan pasti menyediakan saya. Ya, terus penggen mopo
penggenku rudok sing turu badok karo ngising. Nah, ini adalah persepsi yang salah. Jadi Tuhan itu memelihara bukan burung yang sedang disangkar hanya saja, tetapi burung yang terbang tinggi, yang keluar dari sarangnya. Nah, ketika Tuhan berkata jangan khawatir, aku pasti melihara kamu, bukan berarti kita bermalas-malasan, tidak. Kita tetap semangat bekerja, kita semangat belajar, ya. Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Saudara, Pak Irwan Santoso, Bapak angkat saya, ya, Bapak rohani saya. Om Arif sudah tidak ada, ya ganti Om Irwan sekarang. Jadi Bapak rohani. Beliau ini dulunya sering cerita bahwa dia beli rumah lalu punya masalah dengan rumah itu. Dia pegang sertifikat, tapi ada seorang yang punya surat kuasa gugat di pengadilan, rame, habis ratusan juta, sampai dia itu nggak bisa tidur. Ya, enak kalau siang jadi kenangan, malam jadi impian, ini enak. Lah ini siang gelimpangan, malam nggak bisa tidur, kelop-kelop, ya toh. Dia sering, wah malam nggak bisa tidur, penyembahan juga nggak bisa masuk. Kenapa? Karena banyak pikiran, masalahku masih melekat, aku masih khawatir. Ya sudah, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti buka jalan. Ya doakan ya sampai direwangi doa di Taman Getsemani 3 hari 3 malam saya temani. Sampai saya ada setan itu di Taman Getsemani. Saya kerasa merinding-merinding jam 10 malam, tapi saya biarkan aja hilang sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, minggat. Nemeni Pak Irwan 3 hari 3 malam. Dia berkata, wah penyembahan ora iso enak. Kenapa? Karena ada persoalan. Dia selalu khawatir akan permasalahannya ini. Dia khawatir sampai rambutnya brodol. Ya puji Tuhan, akhir-akhir ini beliau ngabari saya pasrah bongkoan sama Tuhan aja. Apapun yang terjadi biar kehendak Tuhan yang jadi, aku tak fokus melayani. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi berlahan-lahan, step by step Tuhan menolong Bapak Irwan Santoso. Dan yang luar biasanya, kemarin beliau mengirimi saya video, rambutnya sudah tumbuh kembali. Oh, haleluya. Ini orang yang pasrah bongkoan sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti buka jalan. Supaya kita tidak khawatir, ini kuncinya. Kuncinya apa yang dikehendaki Tuhan? Yaitu supaya kita tidak khawatir, kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini mencari itu berarti kita memiliki rasa haus, lapar, ya, rasa butuh. Ya, kalau saudara butuh duit kan mencari duit dengan cara apa? Bekerja, ya. Kalau saudara butuh minum, apa yang Anda lakukan? Ya beli air, ya air galon apa gimana, ya toh? Karena butuh, Anda butuh makan karena lapar, butuh. Ya. Kalau saudara nggak butuh, ya sudah. Ya, berarti hidup terus-menerus dalam kekacauan dalam hidup ini, kekacauan dunia ini. Khawatir dan khawatir, terus melihat kekacauan dunia ini, khawatir. Karena apa? Tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, kalau saudara punya rasa haus, rasa butuh, saudara pasti hadir di acara ini. Walaupun tidak di gereja ya, tapi saudara punya hasrat untuk mengikuti acara
ini, acara ibadah melalui online ini. Itu saudara sudah punya rasa hasrat, keinginan, berarti saudara punya rasa ingin mencari, yaitu kebenaran dan kerajaan Allah. Kalau sudah nggak punya rasa, gitu, kan rasa ingin. Kalau sudah nggak punya rasa, itu namanya orang mati. Lolobah, wong mati raiso obah. Kalau sudah punya rasa haus lapar akan kebenaran, maka engkau akan mendahulukan. Ya, carilah dahulu, engkau akan mendahulukan dari segala apa yang engkau idam-idamkan, apa yang engkau kagumi, apa yang engkau sukai, pekerjaan, teman, keluarga, bahkan semuanya. Engkau akan mendahulukan yang rohani dulu. Bukan yang rohana dulu, tapi yang rohani dulu. Kalau saudara sudah mencari dan mendapatkan kebenaran dan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita semuanya. Ini bukan janji lamis manusia, tapi ini adalah janji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, walaupun saat ini kondisi sangat mengerikan, kelihatannya kita melihat sana sini kok situasinya gawat, mau keluar tidak berani, ya, mau kerja tapi buka toko sepi dan lain sebagainya, mengerikan. Jangan takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tidak boleh khawatir. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Bahwa Tuhan tetap mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau meteraikan setiap firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Bila firman-Mu ini selalu tertanam dan menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saya yakin setiap firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita tetap percaya bahwa jalan keluar itu datangnya hanya dari Tuhan. Untuk itu kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku percaya
Puji Tuhan, baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersehati bersafaat membawa bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai ini ke hadapan Bapa Allah yang perkasa itu. Mari kita teduhkan diri di hadapan Bapa. Bapa, di dalam nama Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwasannya peribadahan atau kebaktian pada minggu ini Tuhan begitu memberkati dan menyertai, sehingga melalui peribadahan yang ada sungguh kami dibangun iman, pengharapan, kasih kami bertumbuh ke arah Engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa ke hadapan Engkau untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini, limpahi dengan belas kasih-Mu ya Bapa, sehingga bangsa dan negeri kami yang saat ini sedang yaitu menghadapi pandemi COVID-19, kami mempunyai kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kami boleh mampu menghentikan laju penularan wabah atau pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa yaitu menyesuaikan diri dalam yaitu kehidupan normal yang baru atau kenormalan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga yaitu berharap agar Bapa memberkati pemerintahan kami. Kiranya semua instruksi, semua himbauan yang dari pemerintah disambut oleh seluruh warga negara dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Selebihnya kami juga berdoa yaitu untuk dokter-dokter, demikian juga perawat-perawat yang saat ini sedang bertugas pelayanan untuk yaitu menangani pasien-pasien yang terpapar dengan virus corona. Tuhan akan memberkati dengan perlindungan, demikian juga keluarga yang ada di rumahnya juga memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk segenap Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Bapa, Engkau akan memberkati mereka dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, dan terus menyala-nyala di dalam rohnya saat mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas Engkau dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat,
dan perlindungan Tuhan yang menerima dengan iman. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Hanya